Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas atau mempraktekkan bagaimana uh, melakukan pembukaan deposito, ya. Di video sebelumnya kita bahas tentang uh, Billiard Giro, cek dan Billiard Giro. Jadi untuk selanjutnya di pertemuan kali ini kita bahas tentang pembukaan deposito, ya. Di sebelum kita mempraktekkan bagaimana melakukan pembukaan deposito. Jadi deposito ini adalah uang yang disimpan di dalam rekening, ya. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu, ya, yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik oleh nasabah. Jadi ada perjanjian dengan pihak bank, gitu ya. Nah, deposito ini biasanya dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo, gitu ya. Jadi kita mengambil berapa bulan, di situ ada tenornya biasanya. Biasanya jatuh temponya mulai dari 1, 3, 6 atau 12 bulan, gitu ya. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti, ya, sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Jadi misalkan kita mengambil tenornya 6 bulan, tapi sebelum 6 bulan ternyata kita mau tarik dananya, maka akan penalti dari bank, gitu ya. Nah, penalti adalah cara yang dilakukan oleh bank untuk menghindari risiko jika para nasabahnya tidak sabaran untuk segera mencairkan dana yang diinvestasikan dalam bentuk deposito. Ya, jadi kalau misalkan sebelum jatuh tempo sudah ditarik, maka akan kena penalti dengan membayar sejumlah tertentu, gitu ya. Oke, dan nominal deposito itu tergantung juga bank yang bersangkutan, gitu ya, berapa minimal. Oke, berikut langkah-langkah pembukaan deposito. Jadi mainnya masih di customer service, ya. Jadi ketika kita mau melakukan pembukaan deposito, yang melakukan eksekusi adalah customer service. Jadi sehingga kita login sebagai CS, sebagai customer service, ya. Jadi mulai dari kemarin ya, input data chief, kemudian pembukaan rekening, pembukaan cek Orpelkio, dan terakhir ini pembukaan deposito. Domainnya berada di customer service, gitu ya. Oke, kita klik menu deposito, ya. Di menu deposito ada pembukaan deposito, kemudian break deposito, dan inquiry deposito, ya. Jadi pembukaan deposito ini berupa isian yang kalau kita mau buka deposito, kemudian break deposito ketika kita mau berhenti, kemudian inquiry deposito untuk melihat data deposito yang aktif dan tidak aktif, ya, atau yang belum diotorisasi. Kemudian kita klik pembukaan deposito. Di situ ada form isian, ya, yang harus kita isi, mulai dari nomor CIF, ya, Customer Identification File, nomor CIF-nya berapa, kemudian kita klik nomor tombol cek CIF-nya, otomatis akan muncul nama nasabahnya. Kemudian kita isikan nominal pokok yang depositonya, ya, untuk nominal pokok deposito. Kemudian langsung otomatis nanti terbilang nominalnya sekian, gitu ya. Kemudian nomor biliet kita isikan manual, kemudian tenornya kita pilih berapa, 1, 3, 6 atau 12, gitu ya. Kemudian tanggal jatuh tempo otomatis, ya. Kemudian zakat, ya. Kemudian sumber dan rekening sumber dana deposito dari mana, kemudian rekening pencairan pokoknya, rekening pencairan bagas itu bagi hasil, gitu ya. Kemudian itu auto rollover, yes atau no. Auto rollover itu otomatis memperpanjang tenor
gitu ya. Jadi misalkan dari 3 otomatis nanti ke 6 gitu ya, dan atau ke 12. Nah kalau kita pilih Y berarti yes otomatis gitu ya, automatic auto rollover namanya. Oke, kemudian kita ini diisi nama nasabahnya gitu ya, diisi nomor CIF ya, kita klik cek CIF otomatis muncul, kemudian otomatis terbilang, dan nomor billetnya tenornya misal kita isi 6 bulan. Oke, kemudian zakat misalkan kita isi ya, kemudian nomor rekening nasabah diisi, nomor rekening pencairan rekening sumber dana ya, kemudian rekening pencairan pokok, rekening pencairan bagasnya. Jadi ini boleh rekeningnya boleh sama, boleh berbeda ya, boleh dari 3 itu boleh sama semua, boleh berbeda juga boleh. Oke, kalau sudah selesai semua kita klik buka deposito. Nah setelah klik buka deposito maka akan muncul detail deposito ya. Jadi nomor depositonya, nomor CIF nya, nama nasabah, kode produk gitu ya, nominal, seterusnya sampai sesuai yang kita isikan tadi. Nah di sini ada pembukaan deposito membutuhkan otorisasi supervisor ya. Jadi setelah jadi tugas CS itu sampai di sini ya, sampai pembukaan dan approval atau otorisasinya berada di supervisor. Oke, jadi misalkan kita klik inquiry deposito, jadi misalkan kita klik inquiry deposito aktif, kita masukkan rekening atau nomor CIF atau nama nasabah, dia akan langsung muncul ya inquiry. Kemudian ya tadi di situ ada detail, kita klik detail langsung muncul detailnya ya, detail nomor deposito, CIF dan seterusnya. Nah di situ ada tombol cetak billet, jadi kalau kita mau cetak billetnya, nah ini contoh cetak billet depositonya. Jadi kantor cabang, atas namanya, alamat, nominalnya, terbilang gitu ya, kemudian tanggal create, kemudian tanggal jatuh tempo. Nah ini ada semua. Oke, kemudian ketika kita ada menu break deposito ya, kita mau berhenti, kita masukkan nomor rekening depositonya, kemudian kita klik cek deposito, dia langsung otomatis semua. Kemudian kita masukkan juga alasan tutupnya gitu ya, alasan tutupnya, kemudian kita klik break deposito ya. Jadi misalkan begitu kita klik break deposito, maka akan muncul tampilan ya detail break deposito ya. Jadi sama membutuhkan otorisasi dari supervisor. Oke, terima kasih. Demikian pembahasan bagaimana cara membuka deposito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.